Halo teman-teman, perkenalkan saya Safira Febriana Valentin dari kelas D, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Setia Malang. Untuk NRP saya yaitu 222-32967. Video ini adalah tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen mata kuliah Bapak Henry Didi Harto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Definisi sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler merupakan sistem transportasi tubuh atau sistem peredaran darah atau proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan tubuh sekaligus pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Komponennya terdiri dari 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Untuk anatomi jantung, jantung itu memiliki fungsi yang merupakan organ pemompa darah yang besar berupa otot berbentuk kerucut berongga dengan basis di atas dan puncaknya di bawah. Untuk lokasinya terletak di antara rongga toraks, di antara paru-paru, agak miring ke kiri. Untuk ukurannya sebesar kepalan tangan. Beratnya sekitar 250-350 gram. Untuk struktur jantung, pembagian jantung terdiri dari 2. Yang pertama superior, yaitu atrium dextra dan atrium sinistra. Yang kedua inferior, yaitu ventricle dextra dan ventricle sinistra. Untuk fungsinya, untuk atrium kiri yaitu tempat penerimaan darah segar dari paru-paru. Untuk yang kedua atrium kanan yaitu tempat penerima darah tidak segar dari seluruh tubuh. Untuk ketiga ventricle kanan yaitu tempat untuk memompa darah ke paru-paru. Yang keempat ventricle kiri, tempat memompa darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Atrium dan ventricle dihubungkan dengan nodus atrioventricular atau AV, terdiri dari 2 katup. Untuk bagian kanan yaitu tricuspidalis yang terdiri dari 3 kelopak. Untuk bagian kiri yaitu biscusoidalis yang terdiri dari 2 kelopak. Untuk fungsi nodus AV, yang pertama, tempat mengalirnya aliran darah dari atrium ke ventricle. Untuk yang kedua, menjaga agar darah tidak mengalir kembali dari ventricle ke atrium. Lapisan yang menutupi jantung. Yang pertama, perikardium. Perikardium terdiri dari 2, yaitu perikardium periental dan perikardium visceral. Yang kedua, miokardium tersusun dari otot jantung. Yang ketiga, endokardium tersusun dari lapisan tipis jaringan ikat. Pembuluh darah yang tersambung dengan jantung. Yang pertama, arteri, yaitu membawa darah dari jantung. Yang kedua, vena, membawa darah ke jantung. Yang ketiga, vena superior dan inferior, yaitu mengalirkan darah ke dalam atrium dextra. Yang keempat, vena pulmonalis terdiri dari 4 buah, yaitu membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinistra. Yang kelima, arteri pulmonaris, yaitu membawa darah keluar dari ventricle dextra menuju ke paru-paru. Yang keenam yaitu aorta, yang membawa
darah keluar dari ventrikel sinistra. Untuk katup jantung terdiri dari 4. Yang pertama, katup pulmonal. Katup ini terdiri antara ventrikel dextra dan arteri pulmonalis yang mencegah darah mengalir kembali ke ventrikel dextra. Yang kedua, katup aorta. Katup antara ventrikel sinistra dan aorta yang mencegah darah mengalir kembali dari aorta ke ventrikel sinistra. Yang ketiga, katup tricuspidalis. Berada di atrium dextra sampai ventrikel dextra. Yang keempat, katup bicuspidalis, yaitu arteri sinistra sampai ventrikel sinistra sebagai pembatas yang dapat terbuka dan tertutup pada saat darah masuk dari arterium ke ventrikel. Fisiologi jantung. Yang pertama, jantung sebagai pemompa. Fungsi utama jantung yang pertama itu memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh, di mana saat memompa miokardium yang bergerak. Yang kedua, menimbulkan rangsangan listrik. Yang ketiga, memompa darah ke paru-paru. Untuk aktivitas kontraksi jantung, untuk memompa darah ke seluruh tubuh selalu didahului oleh aktivitas listrik. Aktivitas listrik ini dimulai pada nodus sinoastrial atau nodus SA yang terletak pada celah antara vena cava superior dan atrium destra. Gerakan jantung berawal dari nodus SA yang mengalami gelombang depolarisasi secara spontan sehingga menyebabkan timbulnya potensial aksi yang disebabkan melalui sel-sel otot atrium, nodus atrioventrikel, berkas His, serabut Purkinje, dan akhirnya ke seluruh otot ventrikel. Yang kedua, sirkus jantung. Sirkus jantung yaitu peristiwa yang terjadi pada jantung, berawal dari permulaan sebuah denyut jantung sampai berakhirnya denyut jantung berikutnya. Untuk gerakan jantung ini terdiri dari 2. Yang pertama, sistole atau kontraksi. Yang kedua, diastole atau gerakan relaksasi atau pengenduran. Yang ketiga, bunyi jantung. Selama gerakan jantung dapat terdengar 2 macam suara yang disebabkan oleh katup-katup yang menutup secara pasif, yaitu bunyi pertama disebabkan karena menutupnya katup AV atau ventrikel. Bunyinya panjang dan lemah, terdengar seperti loop. Bunyi kedua disebabkan karena menutupnya katup aortik dan pulmoner sesudah kontraksi dari ventrikel. Bunyinya pendek dan tajam, terdengar seperti dup. Yang keempat, debaran jantung atau debaran apex. Pukulan ventrikel sinistra kepada dinding anterior yang terjadi selama kontraksi ventrikel. Debaran ini dapat diraba dan sering terlihat juga pada ruangan interkostal kelima sinistra, kira-kira 4 cm dari garis tengah sternum. Yang kelima, denyut arteri, suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung, misalnya arteri radialis, arteri temporalis, arteri dorsalis pedis. Yang kedua, kecepatan denyut jantung dalam keadaan sehat berbeda-beda, dipengaruhi oleh umur, aktivitas, makanan, dan emosi. Yang ketiga, irama dan denyut jantung sesuai dengan siklus
siklus jantung. Jika jumlah denyut 70, berarti siklus jantung 70 kali per menit. Yang keenam, sirkulasi darah. Sirkulasi darah ada dua, yaitu sirkulasi paru. Darah dari vena harus ke ventrikel, masuk ke ventrikel dekstra, menuju arteri pulmonaris, menuju ke paru-paru, menuju ke kapiler pulmonal, menuju vena pulmonaris, menuju ke atrium sinistra. Sirkulasi paru, oksigen masuk dan karbon dioksida keluar dari kapiler. Sirkulasi sistemik, darah mengalir masuk ke ventrikel sinistra dari atrium sinistra menuju aorta, menuju arteri besar dan arteri kecil, menuju arteriola, menuju kapiler, menuju venule, menuju vena kecil, menuju vena besar, menuju vena cava inferior, dan menuju vena cava superior, menuju ke atrium dekstra. Sirkulasi sistemik ini oksigen keluar dan karbon dioksida masuk dalam kapiler. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.